warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah Auran Najwa dari kelas 8G absen 25. Di sini saya akan menjelaskan mata pelajaran bahasa Indonesia tentang COVID-19 yang ada di India. Ratusan orang positif corona di India pasca berpartisipasi dalam festival Kumbh Mela. Bukan hukuman jamaah, tetapi 9 orang tersuci juga terpapar corona. Hal ini terjadi setelah Selasa 13 April 2021. Lebih dari 300 juta umat Hindu menceburkan diri dari Sungai Ganga. Itu dilakukan untuk memandai festival. Festival tersebut dilakukan 2 bulan sekali. Ritual mandi juga berlangsung hari Rabu 14 April 2021. Meski tak sebanyak hari sebelumnya, ada hampir 900 orang menceburkan diri ke dalam sungai yang dianggap suci dan mendapat keselamatan. Pasalnya, kasus harian di India terus menjelit, bahkan menggeser Brazil nomor urutan kedua. Perselasanya, secara nasional kasus harian mencapai 184.372.000. Di distrik Hedward, negara bagian Uttarakhand, tempat Sungai Ganga berada, setidaknya ada 525 orang yang positif di hari yang sama. Hal ini menjadikan jumlah kasus aktif menjadi 2.157 orang jika dihitung sejak aktif pekan. Namun, rekaman dari publikasi media Asia New National atau ANI menunjukkan sebaliknya, tak ada masker dan tidak berjaga jarak. 10 negara bagian di India: 1. Maharashtra, Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Karnataka, Tamil Nadu, Delhi, Madhya Pradesh, Gujarat, Rajasthan, dan Kerala menyumbang 80,8% kasus harian. India kini memiliki 13,5 juta kasus, persis di bawah nomor 1 di dunia yang memiliki 31 juta kasus. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 25. A hundred people got positive COVID-19 in India after Kumbh Mela festival. Not only the common people but also 9 present good infection of COVID-19. That happened after Thursday, 13 April 2021. More than 3 million lizards jumped to and taken bath at Ganga River. That ritual was for symbolic unlucky day from that festival, which was organization as 2 years. The taking shower ritual took place on Wednesday, 14 April 2021, ever took not as much as the day before. 3 were 900 people before the were took bath in the holy river to get blessing of sinful and 17 life. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggambar diagram COVID-19 di India varian baru. Bahan yang kita perlukan adalah 1 lembar kertas, 1 buah pensil, 1 buah penghapus, dan penggaris. Mari kita gambar. Ini dia hasilnya. Di sini kita bisa membuktikan bahwa diagram COVID-19 yang ada di India pada bulan Mei 2020 hingga September 2020 mengalami kenaikan, akan tetapi pernah mengalami penurunan. Hingga bulan April 2021 mengalami kenaikan drastis hingga saat ini. Tentang pentingnya
melaksanakan protokol kesehatan terutama dalam hal 5M, yaitu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Sebenarnya 5M itu mendukung 3M. Ini pun 5M dilakukan untuk membantu mencegah penularan dan penyebaran virus corona di masyarakat. 5M ini berlaku untuk semua kalangan. Tapi kalau untuk anak di bawah umur 2 tahun tidak disarankan untuk memakai masker tetapi memakai face shield. Tetap harus jaga jarak serta di bawah pengawasan orang tuanya. 3M atau 5M harus dipatuhi karena keduanya sama-sama berkesinambungan. Jika abai akan salah satu dari protokol kesehatan tersebut, Anda atau orang sekitar lebih beresiko terinfeksi virus corona. Alhasil pandemi akan sulit berakhir. Jadi, bukan hanya menerapkan 2 atau 3 dari 5M pencegahan COVID-19, tetapi Anda wajib mematuhi semua poin yang ada dalam protokol kesehatan terbaru tersebut. Adapun organ tubuh yang rawan terinfeksi virus corona: 1. Paru-paru, 2. Jantung dan pembuluh darah, 3. Otak, 4. Mata, 5. Hidung, 6. Liver, 7. Ginjal, 8. Saluran pencernaan, 9. Kulit. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PS tentang dampak ekonomi akibat COVID-19 di India. Ekonomi India kontraksi 11,8%, Rezi Selasa 8 September 2020 pukul 15.03. Perekonomian India mengalami kontraksi akibat dampak ekonomi yang ditimbulkan pandemi virus corona. GDP negara anak benua pada 2020 diproyeksikan minus 11,8% bila dibandingkan tahun lalu. Seluruh indikator baik mobilitas maupun konsumsi menunjukkan pemulihan ekonomi berlangsung lebih lama dari ekspektasi. Jelas Sunil Kumar Sinha, ekonomi India Rating and Research, seperti dikutip Reuters Selasa 8 bulan 9 2020. Ekonomi India diperkirakan berkontraksi 11,8% pada kuartal saat ini. Lalu pada kuartal berikutnya kontraksi mencapai 6,7%. Di kuartal awal tahun depan berkontraksi sebesar 5,8%. GDP India tumbuh 4,2% tahun lalu. Sebelum pandemi berlangsung, India merupakan negara dengan jumlah infeksi COVID-19 terbesar di dunia di bawah Amerika Serikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah Aura Nazwa dari kelas 8Q absen 25. Di sini saya akan menjelaskan pelajaran PPKN tentang kebijakan nilai-nilai Pancasila tentang COVID-19. Nilai sila ketuhanan dalam Pancasila akan menjadi sandaran penting bagi masyarakat Indonesia. Wabah ini merupakan cobaan yang insya Allah bisa dilalui. Doa adalah bagian yang tidak boleh dipisahkan dari kerja keras melawan virus ini. Nilai kemanusiaan menjadi dasar setiap pengambilan kebijakan strategis dan aksi untuk mengutamakan keselamatan rakyat. Setelah itu, baru ekonomi dan sektor lainnya. Sementara itu, sila persatuan menjadi rujukan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk cepat-tepat dan berkesinambungan menangani COVID-19 ini. Jika tidak bisa memperlemah ketahanan nasional, nilai musyawarah dan mufakat harus menjadi landasan bagi pengambil kebijakan di negeri ini, bahwa sikap saling mendukung, saling memahami, dan membahu dan gotong royong adalah kunci percepatan
penanggulangan COVID-19. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini mengharuskan negara selalu sigap memastikan keadilan sosial tetap dirasakan seluruh rakyat Indonesia. Ini mengharuskan negara selalu sigap memastikan keadilan sosial tetap dirasakan seluruh rakyat Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah Aura Nazwa dari kelas 8G absen 25. Di sini saya akan menjelaskan mata pelajaran PAI tentang vaksin COVID-19. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau bisa disebut MUI telah mengeluarkan fatwa halal vaksin COVID-19 Sinovac. Namun MUI menyebut tidak akan mengeluarkan fatwa wajib vaksinasi virus corona. Hal ini disampaikan oleh fatwa MUI Hasanuddin AF. Ini tidak dalam fatwa tapi berupa anjuran atau maklumat yang akan bertanda tangan oleh Ketum dan Sekjen MUI. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah Aura Nazwa dari kelas 8G absen 25. Di sini saya akan menjelaskan mata pelajaran BTQ tentang surat apa dan ayat berapa COVID-19. Allah berfirman mengenai wabah penyakit yang menimpa suatu negeri. Hal itu dikarenakan minuman air sungai. Dalam surat Al-Baqarah ayat 249 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum bin-nahar faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man iltarafa ghurfatan biyadihi fasyaribu minhu illa qalilan minhum falamma ja'a wajazahu huwa walladina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudi qala alladina yazunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin, yang artinya maka ketika Talut membawa bala tentaranya, dia berkata Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai, maka barang siapa meminum airnya dia bukanlah pengikutku, dan barang siapa tidak meminumnya maka dia adalah pengikutku kecuali menciduk seciduk dengan tangan. Tetapi mereka meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ketika dia orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya. Mereka yang meyakini bahwa mereka menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Nur Afifah Aura Nazwa, kelas 8G absen selangkung. Atusan tiyang positif corona wonten India sak mantunipun biyantu salebetipun festival Kumbh-Mela. Boten namung jamaah, sangang tiyang suci inggih terinfeksi. Punika kedadosan saksampunipun Selasa 13 April 2021. Langkung
dilampahi kagem nandai salah setunggalipun dinten paling sae dugi festival punika ingkang kalampahan ngantos kalih sasi. Ritual siram punika kalampahan Rabu 11 April 2021. Snasa boten ngantos kathah kados dinten saderengipun. Wonten kirang langkung 900.000 tiyang nyemplungaken salira wonten lepen ingkang dianggep suci menika. Kagem ngresiki salira saking dosa kaliyan angsal kaselamatan. Pasalipun kasus kedadosan saben dinten wonten India terus mindak malah ngantos ngalahaken Brasil ingkang dados sainggilih kekalih wonten ing dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah Aura Nazwa, kelas 8G absen 25. Di sini saya akan mempraktikkan gerak spesifik di rumah untuk mencegah COVID-19. 1. Gerakan melatih otot dada. Tempelkan tubuh ke dinding, lalu angkat kedua tangan hingga lurus, tarik ke depan selama 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lakukan selama 5 menit. Kedua, gerakan melatih otot pinggul. Rentangkan kedua tangan, kepalkan kedua tangan, rengkangkan kedua kaki selebar 1,5 kali pinggul. Tarik ke bawah hingga hitung 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Angkat ke atas. Ulangi lagi selama 5 menit. Ketiga, gerakan mengangkat air botol. Angkat botol setinggi bahu, lalu angkat ke atas kepala. Ulangi selama 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti sebelah kiri. Lakukan selama 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lakukan selama 5 menit. Gerakan keempat. Regangkan kedua tangan di belakang kepala. Angkat kaki setinggi paha. Tarik ke kanan ke samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lakukan selama 5 menit. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah Aura Nazwa, kelas 8G absen 25. Di sini saya akan mempraktekkan tugas prakarya tentang minuman yang bisa membuat daya tahan tubuh atau imun. Bahan dan alat yaitu ada air kelapa muda, jeruk nipis, garam, madu, talenan, pisau, dan sendok. Langkah-langkahnya, yang pertama yaitu iris jeruk nipis terlebih dahulu. Langkah yang kedua, peras jeruk nipis di atas air kelapa. Langkah yang ketiga, sebelum kita mengambil secipit garam, tangan kita harus bersih terlebih dahulu. Langkah yang keempat, ambil secipit garam. Langkah yang keempat,
Tambahkan 1 sendok madu. Lalu kita campurkan ke dalam air kelapa. Yang kelima, larutkan. Yang keenam, air kelapa siap dihidangkan. Selamat mencoba.